Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahirrahmanirrahim huwallah. Bismillahil muwafi huwallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurikas salam. Taha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tufbina ya asfiya'il ya nur ya'il ya amto ya'il kafha ya ain shod birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-ayah. Yahdikumullah. Kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah ya imamil karamah, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para ustaz, para kiai, sesepuh bini sepuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ehsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi keluarga beliau, putra putri beliau, zuriyah dan keturunan beliau dengan kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki. Dan semoga dihimpun seluruh keluarga besar beliau, murid dan jamaah beliau, khususnya semoga digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Qudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Rozikan, dan juga beliau akhirul kiram Al-Ustaz Bapak Puji Abdurrahman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimakumullah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga yang kami cintai, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali dari hati kita yang paling dalam,
dari ruh dan rasa kita bersama-sama mari kita haturkan rasa terima kasih kita, rasa syukur tasyakur kita kehadiran zat sesembahan kita yang setiap saat dan detik memulai kita dengan kasih sayangnya. Maka mari kita ikrarkan bersama rasa terima kasih, rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya dibutuhkan tekad yang kuat, dibutuhkan istiqomah agar syukur tidak cuma di dalam lisan kita, tetapi kita mampu mewujudkan syukur di dalam langkah kehidupan kita. Wujud daripada syukur tasyakur kepada Allah adalah kebangkitan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar rasa syukur kita kepada Allah, maka akan semakin kuat kepatuhan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan semakin dahsyat kekuatan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertuang di dalam la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah dan tidak ada kekuatan untuk mencegah kemaksiatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wujud syukur yang hakiki bertambah daya kekuatan untuk patuh kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah, mewujudkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesanggupan untuk mengikuti tuntunan Rasulullah, kesanggupan untuk berserah diri kepada Allah. Sholawat adalah kesejahteraan hidup yang bersumber dari totalitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam adalah keselamatan langkah kehidupan yang bersumber dari khuluqur Rasulullah, akhlak Rasul, akhlakul karimah. Amin Allahumma. Semoga kita dan keluarga kita betul-betul mampu menghaturkan salawat salam yang nyata. Tidak cuma salawat salam ucapan, tidak cuma salawat salam janji-janji kosong, tidak cuma salawat salam dalam ikrar, tetapi terwujud dalam kenyataan, yaitu akhlakul karimah dan qalbun salim. Amin Allahumma. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di depan Nanda Toha Sapidi Al-Jazuli sudah memberikan wawasan, pandangan dan juga peringatan bagi kita semua tentang pentingnya kita melibatkan Allah di dalam kehidupan, tentang pentingnya kita waspada di dalam langkah perbuatan yang tertuang dalam nasihat dari leluhur kita, beliau Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu eling lan waspada. Eling ini adalah zikrullah, waspada ini adalah kewaspadaan kita dari tipu daya nafsu kita sendiri. Di tengah zaman yang sudah semakin carut marut,
di zaman yang sudah semakin akhir, di zaman yang sudah semakin menipu dan memperdaya, maka eling dan waspada menjadi senjata pamungkas kita. Zikrullah dan berhati-hati atas langkah perbuatan dari tipu daya iblis la'natullah. Di saat dahulu kala, waktu kita masih muda atau di dalam kehidupan orang tua dan bahkan mbah-mbah kita, musuh kita sangat jelas. Bahwa kebetulan itu hadir tatkala kita keluar rumah, tatkala kita berkunjung di tengah-tengah kota, tatkala kita keluar dari rumah kita, baru kita akan mendapatkan hantaman, mendapatkan tipu daya, mendapatkan jebakan dari hawa nafsu dan dari luar diri kita. Tetapi di zaman sekarang, di era modern, maka tipu daya iblis, tipu daya syaitan sudah tidak lagi berada di luar diri kita atau di luar kampung kita, tetapi berada di dalam kehidupan kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Zaman dahulu orang bermaksiat yang harus melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya. Tetapi sekarang begitu canggihnya teknologi, maka lubang-lubang kemaksiatan berada tepat di dalam diri kita sendiri, di saku kita, di dalam tombol yang sangat-sangat modern, perangkat yang bernama Android. Saudaraku rahimakumullah, walaupun kita mengurung dari bauran yang sedang khulwat, kita berada di kamar, kita berada di gua, kita berada menyendiri di dalam kamar, bukan berarti ada serangan di budaya iblis. Justru serangannya ada dalam genggaman kita, maka waspada. Kembali kepada nasihat eling lan waspada, eling dalam zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa kita hidup ini ujian dari Allah dan harus mampu kembali kepada Allah. Waspadalah apa yang ada di dalam kehidupan kita. Di balik kemanfaatan besar handphone Android kita, di situ adalah pedang bermata dua. Kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya, tidak hanya kemanfaatan yang mampu kita rasakan, tetapi kemaksiatan dan kemadzalatan, kerusakan akan menerpa di dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fafiru ilallah, setiap saat dan detik kita fafiru ilallah, melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau keluar rumah, libatkan Allah, mau tidur, libatkan Allah, pikiran kita gerak lahir batin, libatkan Allah, perasaan yang muncul berganti-ganti, setiap detik, setiap menit, jam berganti, libatkan Allah, kontrol di dalam angan kita, libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan taslim dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita andalkan, tidak ada yang mampu menolong kita, bukan harta benda, bukan ilmu pengetahuan, derajat pangkat yang akan menyelamatkan kita. Tetapi sadari mulai detik saat ini, hanya Allah lah sang penolong hakiki. Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diingatkan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, kita ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus mampu kembali kepada Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah.
Barang siapa dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Satu pertanyaannya, di usia kita yang sekarang atau yang sudah 30, 40, bahkan 60, sudahkah kita mengenal pribadi kita sendiri? Dan saat ini sudahkah betul-betul kita mengenal siapa diri kita? Kita ini siapa? Sebab sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man arafa nafsah faqad arafa rabbah." Siapa kenal dirinya dengan baik dan benar, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya dengan baik dan benar. Sayangnya manusia di zaman akhir mulai kesulitan mengenal siapa jati dirinya, apalagi mengenal siapa Tuhannya. Kalau di dalam akal rekamannya sudah jelas, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, la ilaha illallah, tidak ada yang maha suci kecuali hanya Allah. Tetapi sudahkah lantunan itu, kalimat tauhid itu hadir di dalam ruh dan rasa kita? Sudahkah itu menggema dalam sanubari kita, ataukah hanya tekstual, hanya offline, tertulis tercatat di dalam pemikiran kita? Secepatnya harus introspeksi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, seringkali kita tidak mampu mengenal diri kita dengan baik dan benar, sehingga satu contoh tatkala kita itu dihina, jangankan dihina, diingatkan bahwa kita ini salah, ada saudara yang menegur langkah kita yang salah, seringkali tidak menerima. Seringkali kita pakai usulan amarah untuk marah, untuk congkak, untuk sombong. Seringkali kita menerima bisikan-bisikan dari nafsu lawamah, sufiyah, amarah kita. Seringkali kita begitu mudah melontarkan kalimat yang menyakiti hati saudara kita, yang memfitnah saudara kita, yang mencaci saudara kita. Maka harus kita kenali sumbernya dari mana. Itu semua adalah di luar jati diri. Ibu-ibu ngantuk, sambil ngantuk deh. Ya, alhamdulillah. Subhanallah. Maka mengenal jati diri ini sangat penting sekali. Ini syarat awal untuk mengenal siapa Tuhan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat nurani ruh kita akan menjalankan titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mewujudkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi seringkali pula nafsu ini menghalangi, menyabotase batinnya, ruh sucinya mengajak untuk puasa, tergerak untuk ibadah malam, tergerak untuk bersedekah, melindungi fakir miskin, untuk berjuang, tetapi seringkali pula nafsu amarah sufiyah lawamah menghalangi program perjuangan dari ruh suci kita, dan kita kalah, tidak mampu menjaga istiqomah tegak dalam tauhid, tetapi malah mengikuti hawa nafsu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat kita marah diingatkan, di saat kita melihat kejelekan orang lain kemudian kita membongkar dan menceritakan, di saat kita suka menolak orang lain, di saat kita ini suka memfitnah orang lain, di saat kalimat gak terkontrol sehingga kalimat yang merugikan orang lain, maka sadarilah kita masih di dalam genggaman dan lingkaran ilusi hawa nafsu.
manusia yang betul-betul merdeka, manusia yang betul-betul mengenal siapa jati dirinya. Dia betul-betul sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tidak peduli cacian makian, dia tidak peduli difitnah dan lain sebagainya, sebab di dalam kesaksian yang hak, di dalam ruh rasanya menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan istiqomah dalam perjuangannya. La ilaha illallah. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka proses kembali kepada Allah adalah jalan hadirnya kita di muka bumi. Sudah sering kita bahas, kita hadir ini dengan fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita hadir ini hatinya masih baik, kita hadir ini pikiran baik, roh rasanya baik, jasadnya masih baik. Mampukah kita mengembalikan kebaikan ini? Mampukah kita mengembalikan kesucian dari roh dan rasa kita? Mampukah kita mengembalikan kemurnian dari akal kita? Mampukah kita mengembalikan kembali raga yang diciptakan Allah dengan kullu mauludin yuladu alal fitrah? Mampukah kita kembali mensucikan wudhu kulit daging gede otot balung sumsum untuk syarat mutlak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah disabdakan oleh Rasulullah, begitu sulit manusia akan kembali kepada Allah seperti memasukkan unta di lubang jarum. Ini bukan main-main. Tetapi anehnya zaman akhir manusia ini lalai. Di zaman akhir manusia itu banyak yang mabuk. Di akhir zaman manusia ini banyak yang kehilangan akal sehatnya, sehingga dia hidup sudah tidak lagi dengan tujuan yang benar. Mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai mukmin, mengaku sebagai umat baginda Rasul Muhammad SAW, tetapi setiap saat dan detik yang dicari bukan ridha Allah, yang diperjuangkan bukan kembali kepada Allah, tetapi begitu cintanya semakin dalam ke dalam dunia seisinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka inilah manusia butuh peringatan. Disinilah manusia itu butuh peringatan, butuh cambuk yang mampu menyadarkan dia, menyadarkan dari telernya, membangunkan dari tidurnya. Apa sebetulnya tujuan manusia dihidupkan di muka bumi? Saudaraku rahimakumullah, maka di saat ruh ini hidup, rasa ini hadir, maka hanya sentuhan angin sepoi-sepoi, sentuhan lemah lembut Allah akan mampu membangkitkan kesadarannya. Tetapi tatkala kita dibelenggu lawama, roh kita dipenjara di dalam lawama, di dalam sufiyah, di dalam amarah, maka sentuhan angin tidak cukup untuk membangkitkan kita. Butuh cambuk dan bahkan butuh kebut yang besar untuk membangkitkan manusia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini yang harus kita sadari. Sekian lama kita ngaji, harus kita mampu kembali kepada apa yang disabdakan Rasul, man arafa nafsa. Sudahkah kita mengenal siapa diri kita? Jujur berkosuto dalam hati kita. Kita ini belum mengenal, kadang kenal 1 menit, lupa 1 minggu, mengenal 1 jam, lupa 1 bulan. Siapa diri kita? Sebab orang yang mengenal siapa dirinya, maka dia dijanjikan Rasulullah pasti akan mengenal siapa Tuhannya. Maka tatkala dia mengenal siapa Tuhannya, maka dia akan sadar apa yang harus diperjuangkan di muka bumi ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dunia ini hanya sekejap, prasasat lirkatio mampir mumbi, hanya sesaat. Dan tujuan hati kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ini harus kita ingat agar kita tidak kehabisan waktu, agar kita tidak menyesal ternyata kita belum melakukan apa-apa sesuai pesan dari Tuhan kita. Israel sudah hadir, tetapi kita belum melakukan apapun kecuali hanya dosa dan noda. Maka sadarlah bahwa kita ini hadir di bumi liya'budu, menghamba kepada Allah dan harus mampu kembali kepada Allah. Diperingatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hisablah dirimu, Allah menghampirimu. Kalimat yang begitu indah, tetapi tentunya hanya mampu dicerna oleh manusia yang hatinya sudah sadar. Kalau hatinya masih mabuk, jangankan dia ditanya dari mana, namanya sendiri dia tidak tahu. Jangankan untuk berlari fafiru ilallah, berjalan saja sembarangan, jatuh bangun di dalam meniti siratal mustaqim, jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ini terbiasa mengoreksi orang lain. Habis waktu kita, habis energi kita, koreksilah diri kita. Apa yang perlu kita koreksi? Kembali kepada amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini yang muncul di dalam kehidupan kita, apakah sudah betul-betul roh suci yang diutus oleh Allah? Apakah betul-betul langkah kita, angan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah kita masih tenggelam di dalam alam mabuk, di alam hubbud dunia? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah sadar Pak Bu, maka kita akan mampu memilih mana yang harus dipakai dan mana yang harus ditinggal. Kita akan pandai memilah dan memilih mana yang harus dijalankan dan mana yang harus ditinggalkan. Jalan kembali kepada Allah. Begitu kita ingat bahwa kita dari Allah, harus mampu kembali kepada Allah. Terjebak di planet bumi yang dikelilingi oleh atmosfer yang begitu kencang mengelilingi bumi ini. Mampukah kita kembali kepada Allah? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tergolong dengan ruh yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'allaqun bainas samai wal ardh. Ruh yang kendul-kendul, mu'allaqun, kendewangan, bainas samai wal ardh, di antara langit dan bumi. Mau naik ke langit tidak punya kendaraan, mau kembali ke bumi kendaraan jasadnya sudah kembali ke tanah. Na'udzubillah min dzalik. Manusia bisa kembali tentunya dengan satu titik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mari kita introspeksi Pak Bu. Mumpung nafas ini kandil, detak jantung ada, ayo kita introspeksi. Apa saja yang telah kita pakai dalam dunia ini, hutang-hutang apa saja. Maka kita diperingatkan oleh yang guru kita, yang Nur Rozari Saiful Islam, sebelum hadirnya tahun 2020, segala hutang yang ada cepat harus dilunasi. Maka mari hutang-hutang ini kalau belum terbayar, kita akan menghadapi persidangan langit yang dinamakan hisab. Kita akan menghadapi balasan daripada tingkah laku kita yang dinamakan karma atau hukum karomah. Hukum di dalam kehidupan semua akan mengalami, semua golongan manusia akan mengalami yang namanya hisab. Ini yang harus kita perhatikan, saudaraku rahimakumullah. Kalau kita ingat hisab, maka kita akan waspada tadi, hati-hati. Jangan-jangan hisab kita ini berat, jangan-jangan langkah kita selama ini banyak meninggalkan noda dosa yang harus kita tanggung.
Kalau kita sudah mulai berpikir bagaimana menanggung dosa masa lalu kita, maka kita akan berhati-hati bagaimana langkah kita ini tidak menambah dosa lagi, bagaimana langkah kita akan menuaikan keberkahan, pahala dan berkah dari Allah dengan harapan akan diringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin segala perbuatan kita akan dibalas oleh Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa lepas. Oh, dulu kala kita pernah berbuat keburukan, pernah kita menyakiti hati orang lain, pernah kita mengambil hak orang lain, pernah kita menzalimi orang lain. Jangan pernah kita merasa aman dari itu. Akan hadir karma dan hisab kita. Bisa 1 bulan kemudian, bisa 1 tahun, bisa 7 tahun, bisa 10 tahun, bisa tatkala menjelang nazak, menjelang sakaratul maut, dan bahkan bisa karma itu hadir di alam barzah kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang ingat dosa, Pak Bu, akan hadir ruh istighfar, ruh taubat dan nasuha. Orang yang ingat dosanya sendiri akan menjelma menjadi pribadi yang rendah hati. Kenapa ada orang pribadinya congkak, sombong, takabur, adikan, adiguru, adikan, adigum, adiguru, sopo, sopo, itu karena dia lupa hisabnya sendiri. Kenapa ada orang yang suka membongkar aib saudaranya sendiri? Dia lupa tidak melihat gibahnya sendiri, tidak pernah bercermin dengan cerminannya Rasulullah. Kaca penggolo kehidupan tidak pernah dibuka. Dia tidak pernah menghadapkan hatinya dalam kaca penggolonya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau menghina anak orang lain, anakmu akan terhina. Engkau menghina istri orang lain, istrimu akan terhina. Engkau menghinakan keluarga orang lain, keluargamu akan terhina. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati. Kalau kita melihat keburukan orang lain, jangan pernah mau kita menjadi penyalur keburukan itu dengan menceritakan. Karena kita akan diangkat oleh sunnatullah menjadi agen keburukan. Kalau kita melihat bangkai, jangan bangkai itu dipeluk dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain. Cukup pendam bangkai itu. Melihat keburukan orang lain, maka jangan pernah kita menjadi manusia yang membawa keburukan itu. Saudaraku rahimahullah, kembali kepada nasihat leluhur dalam kehidupan ini, maka kita harus bisa micet, harus bisa bisu dan budek. Micet bukan picet, bisu bukan bisu, budek bukan budek. Melihat keburukan, micet, bisu, budek. Apa micet? Kita melihat tapi rasakan. Jangan pernah kita melihat keburukan itu kemudian kita rekam dan kita salurkan kepada orang lain. Melihat tapi pura-pura tidak melihat. Apa mungkin di saat kita menerima kabar tentang keburukan, tentang kejelekan orang lain, jangan disimpan, jangan dimasukkan dalam hati. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk. Di saat kita melihat keburukan orang lain, jangan pernah kita membicarakan keburukan itu. Kalau kita sayang hati kita, agar hati ini bersih, agar jiwanya ini bersih, agar rasanya ini murni dari kesucian, kebersihan inilah sebagai modal bekal kita untuk terhubung dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisu, micet dan budek sebagai senjata akhir zaman. Jangan pernah kita menceritakan keburukan orang lain. Jangan pernah kita melihat dan memasukkan dalam pikiran keburukan orang lain. Jangan pernah kita mau mendengar dan memasukkan dalam hati. Maka biarlah itu melalui
melalui atau melintas, tapi jangan disimpan seperti kereta kendaraan lewat di depan kita. Ojo diamber biarlah dia lewat, karena kita tidak mungkin bisa menghindarinya. Kita diceritakan kabar tentang kezaliman, tentang aib, tentang nista, dosa orang lain, maka masuk kanan keluarkan, ambil hikmahnya, doakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini senjata agar hati kita aman, hatinya tetap bersih, hatinya tetap murni. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jalan kembali. Sebelum Allah menghisab kita, hisablah dosa-dosamu ketika Rasul. Mari kita hisab dosa kita. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah, dengan berjuang, berkorban, ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan, agar menjadi penambal dari keburukan itu. Amin Allahumma. Berjalan kembali kepada Allah ini dibutuhkan kebesaran hati. Manusia yang hatinya kerdil tidak akan mampu kembali kepada Allah. Dia tidak akan berani kembali kepada Allah. Manusia yang hatinya bakhil tidak akan mampu kembali kepada Allah. Innal bakhila atullah, innal bakhila laknatullah. Sesungguhnya bakhil itu musuh Allah, bakhil itu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya manusia yang berbesar hati, hanya manusia yang jiwanya dermawan yang mampu kembali kepada Allah. Hanya manusia yang berjiwa ikhlas yang mampu kembali kepada Allah. Sebab jalan kembali kepada Allah itu adalah jalan taqarruban ilallah. Jalan taqarruban ilallah adalah jalan korban. Tidak ada sejarahnya manusia sukses kembali kepada Allah. Tidak ada sejarahnya manusia ini mampu dekat dengan Allah tanpa kebesaran hati untuk berkorban semata-mata demi Allah. Satu pertanyaan, bukan untuk orang lain Pak Bu, untuk diri kita sendiri. Apa yang sudah kita korbankan demi ridho Allah? Koreksi sendiri. Pengorbanan apa yang sudah kita jalankan demi ridho Allah? Kita ini termasuk orang yang bakhil atau orang yang lomo? Cek sendiri dengan tafakkur, dengan ta'ib untuk mengevaluasi. Oh, saya sudah pernah berkorban mati-matian, saya jual tanah, saya jual begini, untuk apa? Untuk istri dan anak. Alhamdulillah, itu baik. Tetapi sudahkah betul-betul demi ridho Allah? Maka tidak usah jauh-jauh kita koreksi Pak Bu. Dari bangun tidur kita koreksi dulu. Dari kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panggilan salat subuh. Bagaimana salat subuh kita? Berqasuto di hadapan Allah. Sudahkah kita ikhlas berkorban, mengorbankan kantor kita, meninggalkan belayan selimut tidur kita untuk bangkit ambil wudhu menghadap Allah? Demi Engkau ya Allah, aku ikhlas meninggalkan tempat tidur ini. Itu pengorbanan pertama di saat kita bangun tidur. Demi Engkau ya Allah, aku tidak akan marah menghadapi ini. Demi Engkau ya Allah, aku ikhlas mengeluarkan sedekah kepada yatim piatu, fakir, miskin dan perjuangan. Demi Engkau ya Allah, aku ikhlas menahan kantuk hadir di pengajian ini. Demi ridho Allah, demi iman takwa, itu harus kita koreksi. Kita berkorban puluhan juta, ratusan juta, tapi demi namanya sendiri, demi kebanggaan sendiri. Sudahkah kita mampu, sudahkah kita ikhlas berkorban demi agama Allah, demi perjuangan Rasulullah, demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala?
Coba kita cek kembali bagaimana sholat kita yang pertama, subuh kita, zuhur, asar, maghrib, isya kita. Bagaimana di saat waktu kita sedang sibuk, apakah kita tetap memilih untuk menghadap Allah? Di saat kita sedang mendapatkan masalah, apakah kita tetap bismillahirrahmanirrahim, tetap fillah billah dan lillah? Ini pengorbanan. Yang intinya adalah, sudahkah kita itu memilih Allah mengalahkan selain Allah? Semakin besar pengorbanan manusia, semakin dia dekat dengan Allah, semakin besar kekuatan yang dipancarkan ilahi dalam kehidupan kita. Semakin bakhil manusia, semakin sempit hatinya, semakin lemah jiwanya, sehingga jangankan kembali kepada Allah hanya sekedar untuk menyeru asma Allah saja, memanggil Allah saja, dia tidak akan mampu. Na'udzubillah min. Ini harus dikoreksi, karena kita akan kembali kepada Allah. Karena kita harus mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengemis merintih memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita dan keluarga kita, agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, maka kenalilah diri kita ini dengan baik. Jangan sampai salah mengenal amarah dianggap diri kita. Jangan sampai salah mengenal kesombongan dianggap itu diri kita. Semua itu ilusi dari nafsu kita. Maka harus kembali kepada ruh daripada Ruhul Kudus kita sendiri, yang aslinya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bangun taklim ini demi apa? Koreksi kembali. Jangan sampai ternyata arahnya meluncur kepada selain Allah. Aku membesarkan anak-anakku, menyekolahkan, memberikan ini demi apa? Aku sedekah ini demi apa? Aku sholat sebentar lagi, aku puasa Ramadan demi apa? Koreksi yang betul-betul. Jangan sampai ternyata segalanya kita transfer dengan alamat yang salah. Na'udzubillah min. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yakin akan hadir kebangkitan dalam kehidupan kita, kebangkitan dalam jiwa kita, kebangkitan ruhul Rasulullah, ruhul jihad yang mendampingi langkah kita, sehingga walaupun kita terpisah jarak waktu kehidupan, tetapi jiwa tersambung. Juang, semangat juangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ini tentunya mari sebagai bekal kita bersama untuk berbenah, untuk mengevaluasi. Tatkala ternyata kita bakhil, maka bertobatlah kepada Allah dengan taubat dan nasuh. Begitu medit bakhilnya kita, tidak ikhlas mengorbankan amarah kita, mengorbankan kesombongan kita, dan menenangkan rendah hati kita. Begitu bakhil, tidak ikhlas hadir dalam panggilan Allah, dalam sholat, ibadah, dalam perjuangan. Kalau yang manggil nafsunya begitu semangat, tapi kalau yang manggil Allah begitu aja, ada saja drama nafsunya. Kalau urusan tentang kesenangan nafsunya, semangat 45. Tapi kalau urusan perjuangan tiap dan sembunyi, na'udzubillah min dzalik. Maka ini ciri-ciri. Kalau kita tidak berbenah, berarti kita akan kesulitan dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hatilah dengan hisab yang hadir, hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Manusia yang tidak tuntas hisabnya di muka bumi ini, maka akan dihisab di alam barzah. Yang tidak tuntas hisabnya di alam barzah, maka akan dihisab di akhirat dengan api neraka yang membakar kerak-kerak dosanya. Na'udzubillah min. Semoga kita termasuk golongan manusia yang itkum minan nar, manusia yang hisabnya sudah beres dengan pertolongan Allah di muka bumi ini. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang sudah datang dipersilakan untuk wudhu. Kita lanjutkan sholat bersama-sama sambil menunggu saudara kita